Pernah kan Anda merasa bosan dengan profesi yang kini sedang Anda jalani? Mungkin Anda pernah berpikir bahwa profesi yang sedang dijalani saat ini jauh dari kenyamanan. Setelah itu muncul rasa gelisah dan keinginan mencari profesi yang baru yang lebih menantang. Ada banyak profesi yang sebenarnya bisa Anda jalani di dunia ini. Namun, mencari profesi yang sesuai minat dan keahlian Anda terkadang menjadi hal yang tidak mudah. Ditambah lagi dengan kebiasaan membandingkan profesi yang sedang dijalani dengan profesi orang lain. Namun, tidak ada salahnya mengingat sebuah pepatah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput milik sendiri. Karena ternyata, di luar sana ada banyak orang yang memiliki profesi yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Orang-orang ini berprofesi di bidang di mana kematian menjadi salah satu risiko yang akan mereka jumpai. Apa sajakah profesi tersebut? Berikut 10 macam-macam profesi berbahaya yang telah Jeti Tahu kumpulkan dari berbagai sumber. Landman Removers, pembersih ranjau darat. Dari namanya saja, profesi ini sudah terdengar berbahaya. Pasalnya profesi ini berurusan dengan ranjau yang tertanam di darat dan risiko dari profesi ini sudah bisa dibayangkan. Menurut Australian Broadcasting Corporation, ada antara 50 dan 60 negara yang masih memiliki ranjau yang terkubur di tanah, yang berpotensi membunuh siapa saja yang melewatinya. Dengan risiko yang sangat tinggi, seorang landman removers memiliki gaji yang cukup tinggi yaitu sekitar 4 juta rupiah per hari. Penambang belerang. Seorang vulkanis yang mempelajari gunung berapi biasanya memiliki banyak peralatan keselamatan yang menunjang. Tetapi, penambang belerang gunung berapi biasanya tidak memiliki peralatan keselamatan apapun kecuali kain yang menutupi mulut dan hidung mereka karena gas atau asap. Profesi berbahaya. Ini ada di Indonesia. Penambang belerang terdapat di Kawah Ijan, Jawa Timur. Profesi ini adalah salah satu profesi yang paling berbahaya di dunia. Para penambang belerang ini setiap harinya harus turun ke kawah mengambil belerang tanpa peralatan dan perlengkapan keselamatan apapun. Hanya berbekal keranjang yang dipanggul dan penutup mulut saja, para penambang harus melawan tebalnya asap yang dihasilkan dari belerang di kawah tersebut. Asap tersebut jika dihirup terlalu lama dapat menjadi beracun dan mengancam nyawa para penambang. Dalam sekali mengangkut, biasanya penambang menghasilkan sejumlah 70.000 hingga 100.000 rupiah. Sherpa di Gunung Everest. Mendaki gunung adalah sebuah pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Pada kondisi tertentu, mendaki gunung bisa sangat berbahaya. Salah satu gunung di dunia yang menjadi tujuan pendakian favorit bagi para pendaki gunung adalah Gunung Everest. Gunung Everest ini juga merupakan gunung tertinggi di dunia. Sejak Gunung Everest menjadi terkenal oleh para pendaki, Sherpa sendiri telah bergeser menjadi sebuah profesi yang menjanjikan di sana. Hal ini membuat Sherpa kini identik sebagai pemandu gunung yang ada di sekitar Gunung Everest. Tugas seorang Sherpa biasanya adalah mendirikan kemah, membawa barang, serta bertanggung jawab atas keselamatan kelompok pendaki. Saking vitalnya tugas Sherpa, mereka sudah dianggap teman terbaik para pendaki Gunung Everest. Tugas sulit yang diemban Sherpa membuat mereka rata-rata mendapatkan penghasilan sekitar $700 Amerika atau 9 juta rupiahan. Bahkan, Sherpa juga bisa mendapatkan gaji sekitar 3.000 sampai 5.000 dolar Amerika atau sekitar 42 juta rupiah hingga 70 juta rupiah dalam setiap musim pendakian. Wartawan perang. Menjadi wartawan perang adalah sebuah profesi yang sangat berbahaya. Wartawan yang meliput di medan perang sama saja mempertaruhkan nyawa karena bahaya bisa mengancam mereka kapan saja. Bertugas di wilayah konflik atau yang sedang dilanda perang bukanlah perkara mudah. Para wartawan perang dihadapkan dengan berbagai macam bahaya yang mungkin terjadi, seperti penculikan, penyiksaan jika tertangkap, dan tentu saja kematian. Meskipun sudah ada konvensi internasional bahwa dalam perang wartawan tidak boleh menjadi sasaran, namun tetap saja selalu ada wartawan yang menjadi korban. Hal ini tentu tidak sepadan dengan gaji wartawan perang yang hanya $36.000 setara Rp 48,6 juta per tahun. Tukang las bawah laut. Tukang las bisa dibilang sudah merupakan profesi yang berbahaya karena risiko menghadapi alat panas, percikan api, dan bisa terkena asap beracun dari pekerjaan yang dilakukannya. Apalagi jika profesi tersebut dilakukan di bawah laut.
Tukang las bawah laut tentu menjalani profesi ini dengan risiko yang lebih besar. Tukang las yang bekerja di dalam air biasanya bekerja untuk memperbaiki kapal, bendungan, pipa bawah laut, dan lain-lain. Tukang las diharuskan untuk menyelam di dalam air dalam waktu berjam-jam dengan tabung selam. Mereka tidak diberikan alat komunikasi dan berisiko terjebak dalam area dengan tekanan yang cukup tinggi. Namun, tukang las bawah laut juga diberi bayaran yang tinggi dengan hitungan per jam yang tentu saja hal ini sebanding dengan risiko yang didapat. Bayaran tukang las bawah laut ini adalah $200 per jam atau sekitar 2,7 juta per jamnya. Pengebor minyak lepas pantai. Menjalani profesi sebagai pengebor minyak bukanlah hal yang mudah. Profesi ini merupakan profesi yang juga memiliki banyak risiko yang berat, mulai dari harus bekerja di tengah laut yang jauh dari akses manapun, bekerja dengan durasi kerja yang lama, jauh dari keluarga, hingga risiko jika terjadi kecelakaan kerja yang mengancam nyawa. Namun, risiko itu sepadan dengan penghasilan mereka yang berada di kisaran $70.000 hingga $140.000 per tahun setara Rp90.45 juta hingga 1,8 miliar rupiah. Karyawan produsen microchip. Di dunia modern ini, teknologi semakin maju, di mana hampir semua orang bergantung pada laptop dan ponsel dalam aktivitas sehari-harinya. Tetapi tahukah Anda bahwa dalam proses pembuatan komponen utamanya, yaitu microchip, membutuhkan biaya dan pengorbanan yang tinggi. Sejumlah besar bahan kimia berbahaya seperti arsenik digunakan dalam produksi microchip. Meskipun tidak secara langsung menimbulkan dampak yang fatal, namun terpapar arsenik dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan cacat lahir, keguguran, penyakit terkait pernapasan, dan kanker. Padahal, karyawan produsen microchip hanya dibayar $61.000 setara Rp82.3 juta. Pembersih jendela gedung pencakar langit. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana caranya membersihkan kaca gedung-gedung pencakar langit? Ternyata, ada sebuah profesi yang bertugas untuk membersihkan jendela gedung-gedung tinggi. Profesi ini tentu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya orang-orang yang tidak takut ketinggian. Dan beranilah yang bisa melakukan pekerjaan ini. Meskipun terdengar sepele, tetapi menjadi pembersih jendela gedung pencakar langit bukan perkara yang mudah. Orang dengan profesi ini sama saja bertaruh nyawa karena harus berada di ketinggian. Meskipun para pembersih jendela ini memakai peralatan keselamatan, tetapi kesalahan kecil dapat membuat akibat yang fatal, tidak terkecuali dapat menyebabkan para pembersih jendela kehilangan nyawa mereka. Profesi ini juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat angin kencang, para pekerja biasanya tidak dapat melakukan tugasnya karena berbahaya. Kesalahan membaca kondisi angin dan kekeliruan alat bisa menjadi hal fatal bagi pekerjanya. Tower Kelama pemanjat menara. Selain pembersih jendela gedung pencakar langit, profesi berbahaya lain yang bekerja di atas ketinggian adalah pendaki menara. Mendaki menara tentu bukan hal mudah. Pendaki biasanya harus memanjat menara setinggi 1.500 kaki atau setara 457 meter di sebuah tempat antah berantah dengan berbekal beberapa perlengkapan dan tali untuk pengaman. Teknisi yang bertugas untuk mengganti bohlam lampu di atas menara penyiaran biasa dibayar $20.000 sekali tugas tiap 6 bulan. Bayaran tinggi ini dikarenakan risiko yang besar bagi pekerja serta kemampuan dan keahlian khusus yang harus dimiliki untuk pekerjaan ekstrem ini. Pekerja nuklir di Jepang. Di Jepang, ada sebuah profesi dengan tingkat risiko sangat tinggi, yaitu menjadi pekerja nuklir. Profesi ini sangat berbahaya karena mengharuskan pekerjanya untuk tinggal dan selalu siaga memperbaiki reaktor nuklir. Bekerja di sebuah reaktor nuklir memiliki tingkat bahaya yang sangat besar. Terpapar radiasi akibat reaksi nuklir secara terus-menerus bisa menyebabkan cacat seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian. Meski begitu, bayaran yang diberikan untuk profesi ini juga tidak tanggung-tanggung. Perusahaan PLTN di Jepang menawarkan gaji hingga 100.000 yen Jepang atau sekitar 10 juta rupiah per harinya. Itulah beberapa rangkuman pekerjaan yang mengerikan di dunia ini. Gimana, masih mengeluhkah Anda dengan pekerjaanmu?
Terima kasih telah berkunjung di video kami. Bila Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe.